Halo, perkenalkan nama saya adalah Karissa Fetrina Sutanto dengan NIM 21A10002 dari Prodi Arsitektur. Saya di video kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari pertemuan religius yang ke-6 berdasarkan video yang diberikan dan kitab suci. Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak manusia menjadi wanita penghibur. Faktor yang paling utama yaitu faktor keterdesakan ekonomi. Karena kebanyakan pekerja-pekerja itu berasal dari keluarga atau daerah miskin. Juga, biasanya mereka itu tidak memiliki pengetahuan yang luas atau pendidikan yang tinggi dan keterampilan. Jadi, untuk bertahan hidup, mereka tidak memiliki opsi-opsi lain dan terpaksa memilih pekerjaan itu. Selain itu, zaman sekarang ada banyak anak yang masih SMP atau SMA yang menjadi pekerja-pekerja itu, disebabkan karena faktor keluarga pecah, kesepian, mencari perhatian, dan lain-lainnya. Maksud dari narasumber adalah mereka yang hidup di dunia kegelapan itu akan mengalami resiko yang sangat besar, seperti mempertaruhkan nyawa. Karena pekerja bisa dibunuh oleh pelanggannya dan sudah terjadi beberapa kasus pembunuhan tentang hal itu. Selain itu, mereka juga bisa dimanfaatkan orang lain. Karena resiko terbesar dari pekerjaan itu adalah mereka bertemu dengan orang-orang asing yang tidak dikenal, sehingga mereka tidak tahu bahwa pelanggan-pelanggan mereka itu orangnya baik atau jahat. Namun, orang-orang yang masuk dunia kegelapan itu biasanya memiliki niat yang tidak baik. Karena kalau orang yang baik pasti tidak akan masuk ke dunia kegelapan itu. Menurut narasumber tersebut, arti dari penderitaan hidup adalah segala suatu kejadian sulit dan berat yang harus beliau hadapi secara terpaksa. Kejadian-kejadian tersebut seperti mengalami perselingkuhan dari suaminya yang telah menghamili wanita lain, sehingga narasumber harus cerai dan menjadi orang tua tunggal demi anaknya. Setelah itu, terjadi kejadian berupa kecelakaan motor parah yang dialami anaknya dengan truk pada tahun 2010 akhir di Karangjati, sehingga anaknya harus dioperasi dan dirawat di Rumah Sakit Karyati hampir sebulan dan sempat mengalami koma selama seminggu. Akibat dari itu, narasumber memiliki utang sebesar 100 juta untuk melunasi biaya operasi. Karena tidak mampu, beliau rela berkorban dan memasuki dunia kegelapan. Serta di pekerjaan tersebut, beliau harus melayani pelanggan-pelanggan yang kebanyakan itu mabuk. Jadi beliau pernah dimarah-marahi, dipukuli, dan tidak dibayar oleh pelanggan. Akibat dari dosa pergaulan bebas yang pernah dialami narasumber berikutnya adalah perasaan kecewa dan marah. Karena pasangan narasumber melakukan aborsi tanpa sepengetahuan narasumber. Beliau sebenarnya bersedia mempertanggungjawabkan janin tersebut. Karena janin tersebut merupakan darah daging beliau dan berhak memiliki kehidupan yang layak. Karena trauma yang dialami pasangan narasumber berupa pacar sebelumnya pernah ditolak oleh keluarganya. Jadi, karena narasumber yang belum kenal dengan keluarga pasangannya, juga karena mereka berdua itu berbeda etnisnya, pasangan narasumber takut jika beliau ditolak oleh keluarganya. Risiko penderitaan akibat dosa ketidaksetiaan yaitu adanya penghakiman sosial yang dapat merusak cita pelaku dan tidak akan hilang walaupun sampai mati, sehingga susah untuk bangkit kembali dari penderitaan yang dialami. Sebenarnya, kita tidak dapat menghindari penderitaan secara total. Pasti suatu saat dalam hidup kita akan mengalami penderitaan. Namun, kita dapat mengatasi atau mengurangi penderitaan itu dengan menyadari bahwa di dunia itu tidak ada yang abadi, termasuk penderitaan.
Oleh karena itu, kita harus lebih memfokuskan diri pada solusinya, bukan pada masalah penderitaannya. Solusi tersebut bisa didapatkan dengan merefleksikan diri, bertanya kepada orang lain, dan meminta bantuan kepada Tuhan, dan percaya bahwa Ia akan selalu ada menemani kita, baik suka maupun duka. Kutipan kitab suci dari kitab 1 Korintus bab 10 ayat 13 yang berbunyi, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Dari kutipan tersebut, jelaskan bahwa masalah penderitaan-penderitaan yang kita alami telah direncanakan Tuhan sesuai kemampuan kita, dan Ia akan hadir saat kita mengalami kesusahan, sehingga kita dapat menemukan solusi untuk masalah yang kita alami. Cukup sekian dulu dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan pada kata-kata yang saya ucapkan. Terima kasih telah mendengarkan video tugas agama ke-6 saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.